Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Betel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk like and subscribe dan ikuti juga akun media sosial GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Bisa juga disalurkan ke ketua komsel masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Walaupun kita berjauhan, saya yakin kita satu dalam roh Tuhan. Kita berkumpul, kita sama-sama menonton YouTube ini, kita sama-sama ingin datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada hari ini Bapa, Engkau mengumpulkan kami semua. Walaupun kami berjauhan, kami dekat dengan Engkau Bapa. Kami sama-sama rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hadir dalam ibadah kami Bapa. Hadir di setiap keluarga yang ada di rumah. Engkau datang Bapa, Engkau jamah kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita naikkan lagu pujian ini. Katakan bahwa Tuhan baik. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
matamu. Segenap hidupku persembahkan. Kau berharga di mata Tuhan. Kau berharga di mata hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kita naikkan sembah kita, Yesus. Kau berharga Tuhan, ya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan. Oh
sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, penuhi hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita di dalam Tuhan? Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau lebih bersorak bagi Tuhan. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kuasa dari Raja mulia,
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kau berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita sama-sama mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kita sama-sama naikkan satu pujian. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita berdoa untuk bersama-sama kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Bapa yang baik, Allah yang setia, yang kami sembah siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada henti-hentinya, tiada berkeputusan kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami menyadari penuh bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang menyiapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami. Untuk kami bersama-sama Tuhan. Jemaat-Mu baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Untuk menerima kebenaran firman-Mu lewat live streaming pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Pengurapan-Mu turun atas kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, kami sungguh sangat memerlukan firman-Mu. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, urapi setiap kami. Agar apa yang kami lakukan pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi perkenanan-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sungguh kami rindu menguduskan hari ini bagi-Mu Tuhan. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mereka tidak dapat mengikuti acara ini Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, mungkin mereka masih dalam pergumulan. Tuhan, Engkau melawat dan menjawab apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang dalam pergumulan Engkau memberikan jalan keluar. Agar bersama-sama kami boleh menikmati hadirat dan kasih setia Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat hari-hari ini. Yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak lewat pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Kami juga menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Biarlah pengurapan yang sama tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kami mau menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di awal minggu bulan Agustus 2020, kita memasuki atau kita mendapatkan tema besar, yaitu mewartakan Tuhan di tengah lingkungan. Ya, sedangkan tema kita pagi hari ini adalah excellent di dalam pelayanan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berbicara tentang excellent. Apa sebenarnya arti daripada excellent? Ya. Excellent itu artinya melakukan lebih dari yang diharapkan, ya.
Kita kalau mau melayani Tuhan, kita lakukan lebih dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Ya. Melayani dengan excellent sama dengan memberi yang terbaik atau melakukan lebih dari apa yang diharapkan seperti saya katakan di atas tadi. Nah, pelayanan kita kepada Allah harus dilandasi niat memberikan yang terbaik. Ya, kita harus memberikan karena Tuhan aja sudah memberikan yang terbaik. Anak yang tunggal Tuhan berikan untuk kita. Jadi kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak Tuhan kita harus memberikan juga yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Karena tidak banyak orang yang mau bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah ia sudah melaksanakan pelayanannya dalam hal apapun secara optimal. Secara all out. Dengan segenap kemampuan serta daya yang dimilikinya. Ya. Sebab pada dasarnya tidak semua orang yakin bahwa mereka memang harus melakukannya. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan di atas kita melihat dari seorang Yusuf. Ya, apa saja yang bisa kita teladani dari seorang Yusuf? Ya, pertama, dia excellent di setiap tempat. Ya, di ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudaraku, ayat ini menyebutkan tentang Yusuf yang selalu berhasil dalam hal-hal yang ia kerjakan. Ya. Kita melihat ada salah satu faktor keberhasilan seorang Yusuf. Karena apa? Karena ia melakukan hal-hal yang dipercayakan dengan semangat memberi yang terbaik. Saudaraku, kalau kita mengerjakan sesuatu tidak dengan semangat, itu belum maksimal artinya. Nah, semangat di sini artinya tidak asal-asalan. Semangat juga bisa memiliki arti tekun. Semangat juga bisa memiliki arti teliti. Ya. Jadi apapun juga yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan excellent. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dapat kita temui di dalam kehidupan seorang Yusuf. Ya, pertama kita melihat Yusuf ketika dia tinggal di rumah ayahnya Yakub. Kita melihat di situ bahwa Yusuf ini merupakan anak kesayangan atau anak emas daripada Yakub. Kita bisa baca itu di dalam kitab Kejadian 37 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, kita lihat di sini bahwa Yusuf ini merupakan anak kesayangan ya dari saudara-saudara yang lain. Maka jelas kalau timbul dalam hati saudara-saudaranya perasaan iri, cemburu ya. Kenapa kok Yakub hanya mengasihi atau mengasihi Yusuf lebih dari yang lain? Ya. Kita melihat di sini karena saudara-saudaranya iri, karena saudara-saudara cemburu, maka timbul dari dalam hati saudara-saudaranya itu untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai memiliki niat untuk menjual Yusuf. Ya, kita melihat ketika Yusuf ini merupakan anak kesayangan, akhir daripada niat-niat jahat daripada saudara-saudara, Yusuf dijual sebagai budak kepada Potifar. Ini merupakan satu kejatuhan dan ini jelas merupakan hal yang sangat berat yang harus dihadapi oleh seorang Yusuf. Ya, bagaimana dia dijual menjadi budak di Mesir pada seorang Potifar. Ya, yang kedua kita melihat bahwa dapat diperkirakan bahwa Yusuf
itu berada di rumah Potifar atau tinggal di rumah Potifar selama kurang lebih, ini diperkirakan, ini merupakan perkiraan lebih kurang 10 tahun lamanya. Ya. Dalam 10 tahun ini bermakna, punya makna yang luar biasa, punya arti yang luar biasa bagi Yusuf. Ya, ini berguna sehingga pertama dia bisa mengenal kehidupan orang Mesir ketika dia tinggal di rumah seorang Mesir itu. Ya, dan pengenalan tentang kehidupan orang Mesir ini sangat berguna. Ya, jadi ketika Yusuf tinggal di istana megahnya Potifar, dia banyak belajar tentang kehidupan orang-orang Mesir pada waktu itu. Ya. Dan ini berguna bagi Yusuf untuk kedepannya ketika pada satu saat nanti ia akan menjadi orang kedua setelah Firaun yang berkuasa di Mesir. Ya. Di samping itu juga keberadaan Yusuf di rumah Potifar itu untuk membuat dia menjadi orang yang rendah hati. Ya, sehingga ketika dia satu saat kelak akan menjadi orang yang berkuasa, ia tidak menjadi orang yang sombong. Ya, itu kita baca di dalam Roma 8 ayat 28, saya tidak usah membacakannya itu ya. Tapi kita melihat bahwa bagaimana bergunanya keberadaan Yusuf ketika dia tinggal di istana megah daripada seorang Potifar. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yusuf tinggal di rumah Potifar, sekalipun dia menderita, tetapi dia tetap disertai Tuhan. Bagaimana kita melihat istri Potifar itu mulai mengganggu dia, lalu mengajak untuk bagaimana dia mau menghancurkan kehidupan seorang Yusuf. Ya, diajak tidur, diminta supaya Yusuf ini tidur bersama-sama istri Potifar. Ya, ini merupakan satu hal yang luar biasa. Kita melihat di sini bahwa Yusuf memegang janji, memegang komitmen yang dia terima dari Potifar bahwa yang bisa dia kuasai hanya rumah dengan segala isinya, di luar itu tidak. Ya, nah ketika istri Potifar mulai melakukan hal yang melanggar, ini yang membuat Yusuf akhirnya lari. Ya, betapa dia difitnah oleh istri Potifar. Tapi kita melihat penyertaan Tuhan ini luar biasa dalam kehidupan seorang Yusuf. Ini menyebabkan ada langkah-langkah kemajuan dalam kehidupan Yusuf di rumah Potifar. Dia bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Ya. Kita melihat di ayat kedua, segala yang diperbuatnya berhasil. Ya. Saya membaca dalam satu buku, menurut Calvin, seorang itu bisa dikatakan sukses atau berhasil ketika penyertaan dan berkat Tuhan itu ada atas orang itu. Ya, hanya karena penyertaan dan berkat Tuhan, orang itu bisa sukses. Tidak peduli dia itu orang Kristen kah, dia itu orang kafir kah. Ya. Nah, maka dikatakan orang itu hanya orang yang sukses itu karena penyertaan dan berkat Tuhan semata-mata. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Jadi kita jangan pernah merasa kita kalau kita sukses, kita berhasil itu karena kita. Ya, tidak. Tapi kita bisa berhasil, kita bisa sukses, kita bisa hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan itu karena penyertaan dan berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat Yusuf ini mungkin sebelum dia tinggal di istana megahnya Potifar, dia tinggal di rumah bersama budak-budak yang lain. Ya, mungkin pada waktu itu tidak ada ditulis di dalam kisah ini, tapi saya tahu bahwa mungkin sebelum dia diangkat atau tinggal di istana megahnya, dia tinggal bersama budak-budak. Tapi karena Potifar melihat ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan seorang Yusuf, maka dia dibawa
tinggal di istananya yang megah bersama-sama dengan Potifar. Kita melihat betapa luar biasanya. Orang kalau disertai Tuhan, pasti dia bisa membedakan hal-hal yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua ini excellent bersama Tuhan. Ya. Di dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya. Excellent bersama Tuhan. Itu penting, itu dan diperlukan oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Siapapun kita, apapun status kita, apapun jabatan kita. Kita harus andalkan Tuhan. Hanya karena Tuhan semata kita bisa berhasil. Ya, kita bisa excellent dalam Tuhan. Nah, usaha kita ini menentukan keberhasilan kita. Kita mau usaha seperti apa itu yang menentukan usaha. Namun saudaraku, jangan pernah melupakan hal yang jauh lebih penting, ialah penyertaan Tuhan. Ya, kita boleh berusaha apa saja kita bisa, tapi kita tidak boleh lupa bahwa penyertaan Tuhan itu melebihi segala-galanya. Nah, kita melihat di sini bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukan Yusuf. Ya, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, mari kita lakukan sesuatu dengan dilandasi dengan niat yang tulus. Atau menyertai atau melalui penyertaan tangan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan. Ya, kita libatkan Tuhan di dalam segala apa yang kita kerjakan. Ya, di sini kita melihat juga bahwa Potifar bisa melihat bahwa Tuhan membuat pekerjaan Yusuf berhasil. Ya, nah dari sini kita melihat bahwa Potifar mengizinkan, memberi keleluasan kepada Yusuf untuk melayani dia. Ya, kita luar biasa loh. Kalau kehidupan kita ini bisa dibaca oleh orang lain. Makanya ada di dalam firman Tuhan dikatakan kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, melalui kehidupan Yusuf ini Potifar bisa melihat sesuatu yang lain dari kehidupan Yusuf. Nah, maka di dalam ayat yang keempat, Kejadian 39 ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Dan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Kita melihat, kalau orang melihat kita ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, Tuhan bisa memakai orang atau siapapun untuk memakai kehidupan kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Ya, kita melihat di sini saudaraku bahwa Potifar sampai bisa melihat bahwa Yusuf sukses dalam pekerjaannya karena Tuhan yang membuatnya berhasil. Yusuf menyadari ini bukan karena kuat dan gagahnya, dia tahu karena ini semua karena Tuhan. Dan ini pula yang membuktikan bahwa Tuhan menyertai dan memberkati Yusuf dengan cara yang luar biasa. Saudaraku, kita kalau mau dipakai Tuhan, mari kita melakukan segala sesuatu dengan excellent. Supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kita juga melihat di sini saudaraku bahwa Potifar menyerahkan segala miliknya dalam kuasa Yusuf. Sehingga dengan bantuan Yusuf ia tidak perlu lagi mengurus apa-apa kecuali makanannya sendiri. Ya, selain istrinya tadi di luar kekuasaan Yusuf dan makanannya juga. Karena pada zaman itu ada gap, ya, bahwa orang-orang Mesir itu tidak boleh makan makanan yang dikerjakan oleh orang di luar daripada orang Mesir. Itu merupakan sesuatu hal yang tidak baik atau memang merupakan hal larangan yang tidak boleh dilakukan. Nah, makanya Yusuf hanya bisa berkuasa atas segala sesuatu seisi rumahnya kecuali istri dan makanannya. Saudaraku, kita
lihat di sini bahwa Yusuf diberi kuasa oleh Potifar untuk melayani dia. Ya, sehingga Potifar juga tidak usah capek-capek lagi ngurus ini dan itu. Dia cukup menyerahkan segala sesuatu ke tangan Yusuf. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah baca tadi di ayat 4. Yusuf mendapat kasih karunia. Di ayat kelima kita lihat. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf tidak usah mengatur apapun. Saya sudah katakan tadi di depan, dengan adanya Yusuf di istananya, maka Potifar tidak perlu lagi bersusah-susah untuk mengurus ini dan itu. Cukup dia menyerahkan segala sesuatu kepada Yusuf untuk mengerjakannya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketiga, kita melihat excellent untuk menjadi berkat. Itu ayat yang kelima. Kita baca di ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di dalam rumah maupun yang di ladang. Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan percayakan sesuatu kepada kita, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan excellent, Tuhan akan buktikan. Tuhan tidak hanya bisa, apa yang Tuhan ucapkan itu dia bertanggung jawab. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penyerahan segala sesuatu ke dalam tangan Yusuf menyebabkan Potifar diberkati oleh Tuhan. Nah, ini memberikan pelajaran agar kita bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita harus bisa seperti Yusuf. Kita boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kita boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, kita melihat di sini sama seperti Laban, ya, saudaraku. Diberkati karena Yakub. Itu di dalam Kejadian 30 ayat yang ke-27. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Hah? Jadi sama seperti Laban diberkati karena Yakub. Nah, sekarang giliran Potifar diberkati karena Yusuf. Ya, saudara, saya percaya kita semua mau dipakai Tuhan luar biasa. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang dekat dengan anak Tuhan, ya, yang benar-benar hidupnya selalu membangun hubungan dengan Tuhan, kita bisa kecipratan berkatnya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi bisa juga kita kecipratan serangan setannya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Ya. Saudaraku, jadi kalau saudara mau menjadi berkat bagi orang lain, usahakanlah supaya Tuhan menyertai dan dekat dengan saudara dan saya. Ya. Saya percaya kalau Tuhan tidak menyertai atau dekat dengan kita, kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat dalam pembicaraan firman Tuhan ini, ternyata ya saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tindakan Potifar ini sebetulnya baik. Tetapi masih ada yang kurang, ya. Kurangnya apa? Dari seorang Potifar ini. Kurangnya itu karena dia tidak bertanya kepada Yusuf tentang Tuhan yang membuat Yusuf berhasil. Ya. Dia nggak tanyakan itu sebetulnya. Itu yang menjadi kekurangan. Harusnya dia bertanya, kok kamu bisa berhasil kayak bagaimana kamu bisa berhasil, ya? Tapi dia Potifar tidak melakukan hal itu. Nah, di sini juga ada kesalahan Yusuf. Yusuf pun ternyata tidak memberitakan Injil seperti anak gadis atau budak Naaman. Itu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima kita bisa baca ketika Naaman itu sakit, budaknya itu menyampaikan kabar baik bahwa di sana ada yang bisa menyembuhkan. Ya. Tapi tidak dilakukan oleh Yusuf.
Nah, oleh sebab itu kita melihat, karena itu saudaraku, betapa baiknya dan salehnya Yusuf. Ya saudaraku. Tetapi ia tetap tidak membuat Potifar mengenal Tuhan. Kenapa? Dia tidak menyampaikan kabar itu. Siapa Tuhan kita? Ya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar melayani dengan excellent. Jangan lupa amanat agung itu kita sampaikan. Dimanapun kita berada. Supaya lewat pelayanan kita banyak jiwa dimenangkan. Ini saat-saat penuaian yang perlu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena ini merupakan amanat agung yang Tuhan perintahkan untuk setiap anak Tuhan atau setiap kita melakukannya dengan excellent. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayanan kita adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Pelayanan kita itu cukup baik atau tidak cukup baik? Bukan kesempurnaan yang Tuhan lihat. Tapi yang dicari dalam pelayanan ialah sikap kita ketika kita melakukan pelayanan tersebut. Bagaimana cara kita bersikap melalui tindakan kita? Bagaimana cara kita bersikap melewati hati kita? Bagaimana kita bersikap melalui perbuatan dari kehidupan kita? Dan bagaimana kita memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan excellent? Atau biasa-biasa saja? Atau kata orang sering katakan abal-abal? Saudaraku, mari. Pagi hari ini kita diajak untuk kita melayani Tuhan dengan excellent. Segala sesuatu yang tidak kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, maka itu tidak bisa menjadi kemuliaan di mata Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan lakukan terus supaya semua orang melihat dan akan mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau masih berikan kepada kami kesempatan lagi pagi hari ini. Kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus. Karena kami tahu perjamuan kudus yang kami lakukan ini merupakan peringatan akan kematian Tuhan. Engkau rela tubuh-Mu tercabik-cabik. Darah-Mu tercurah di Bukit Kalvari demi pelanggaran dan dosa kami. Kutuk-kutuk kehidupan kami sudah Engkau tanggungkan di Bukit Kalvari. Oleh sebab itu pagi hari ini setiap kami Tuhan rindu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus ini. Sucikan roti dan anggur di hadapan kami agar lewat roti dan anggur ini kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan bersama dengan Tuhan. Berkati roti dan anggur ini, suci kuduskan dengan kuasa firman-Mu, agar ketika kami menikmati, kami boleh menjadi ciptaan yang baru di hadapan-Mu, mendapatkan kekuatan yang baru yang Tuhan kerjakan dengan cara yang ajaib. Kami mau menghargai pengorbanan-Mu, kami mau menghargai karya agung-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah buktikan di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya himbau untuk setiap kita yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, roti dan anggur yang akan kita nikmati masing-masing nanti akan dilayani oleh imam-imam dalam rumah tangga atau kepala rumah tangga yang ada di rumah masing-masing untuk melayani setiap keluarganya, khusus bagi mereka yang sudah menerima baptisan air. Ya, jadi yang belum menerima baptisan air, kami mohon untuk belum bisa mengikutinya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Angkat hosti di tangan kanan saudara, perhadapkan di hadapan Tuhan.
dengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Yesus kita makan roti ini. Haleluya. Mari kita mengangkat anggur, cawan di tangan kita ke hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah anggur yang akan kita minum ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebagai bukti karya-Mu yang luar biasa yang Tuhan sudah buktikan bagi kami. 2000 tahun yang lalu, tubuh-Mu tercabik-cabik. Darah-Mu tercurah di Bukit Kalvari demi pelanggaran dan dosa, bahkan kutuk-kutuk kami. Dan kami hargai karya-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajar kepada kami untuk tetap taat. Mengingat peristiwa-peristiwa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan. Kami mau belajar taat, kami mau belajar setia. Kami juga Tuhan berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami tahu biarlah tubuh-Mu, darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Boleh menjadikan kami manusia-manusia yang baru. Ciptaan baru di hadapan-Mu. Kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hargai pengorbanan-Mu. Kami hargai karya-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami juga serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami menjadi alat yang berguna. Alat yang luar biasa di dalam tangan-Mu. Pakai hidup kami menjadi orang-orang yang bisa melayani Tuhan dengan excellent Tuhan. Memberikan yang terbaik lebih dari yang diharapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu pagi ini memberikan kepada kami peneguhan. Untuk kami belajar taat setia. Belajar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dengan optimal. Tuhan. Dengan semangat yang menyala-nyala. Agar lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Lewat kehidupan kami, orang lain di luar sana mengenal siapa Tuhan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk firman Tuhan. Materaikan firman-Mu, remakan firman-Mu, dan kami boleh belajar dengan setia melakukannya ya Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga terus berdoa menyerahkan jemaat-Mu GBI Sungai Besar
yang pagi hari ini juga mengikuti jalannya ibadah ini lewat live streaming. Tuhan, Engkau hadir bersama-sama mereka. Engkau terus membangkitkan roh mereka, semangat mereka menyala-nyala untuk tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi dunia seperti ini. Jangan biarkan roh kami kendor, jangan biarkan roh kami padam Tuhan, tapi nyalakan terus api Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap setia, tetap bersemangat di dalam pengiringan kami akan Engkau. Di dalam situasi seperti apapun. Terima kasih Tuhan, kami tahu kalau Tuhan izinkan situasi atau masa pandemi COVID-19 ini masih berlaku sampai saat ini. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami, untuk memproteksi kami, supaya kami senantiasa ada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu saat ini, Engkau memberkati mereka. Mungkin hari ini ada yang tidak bisa mengikuti acara ibadah karena mereka sakit, Engkau lawat, jamah sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu, supaya di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh beribadah kembali bersama-sama dengan kami. Yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan Tuhan jamah dan lawat mereka, supaya mereka mendapatkan jalan keluar, supaya mereka boleh mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi hamba-hamba-Mu yang setia menopang pelayanan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Dengan satu kesatuan, dengan kasih yang mengikat kami akan dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dapat mengerjakan apa yang menjadi misi Tuhan bagi setiap kami. Dengan sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati mereka semua, rumah tangga mereka, kesehatan mereka Engkau berkati Tuhan. Agar lewat kasih yang mengikat kami bisa melayani Engkau dengan maksimal. Kami bisa melayani Engkau dengan excellent ya Tuhan. Terpuji nama-Mu kal selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, kota kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau siang hari ini kami mau berdoa Tuhan, bagi Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota yang Tuhan izinkan mereka menghadapi sakit Tuhan, corona ini Tuhan Yesus. Bagian kami hanya berdoa bagi Bapak Ibu Wali Kota. Dan bagian Tuhanlah yang akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kalau Tuhan izinkan mereka disembuhkan, Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati, Kau sembuhkan Bapak dan Ibu Wali Kota yang sedang sakit saat ini dengan kuasa-Mu yang luar biasa itu. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil, bahkan seluruh jajarannya dari tingkat pusat sampai daerah. Engkau memberkati mereka semua. Kami tahu tugas di pundak mereka tidak ringan Bapak. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup dan mampu memberikan hikmat, marifat wibawa ilahi-Mu ada dalam kehidupan para pemimpin bangsa kami. Agar mereka dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawabnya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena kami tahu bangsa ini ada di dalam hati-Mu. Negeri ini ada dalam hati-Mu Tuhan. Lawat bangsa ini, berkati bangsa ini. Kami percaya satu saat badai ini akan bisa melewati. Bisa terlewati karena kuasa-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga para dokter, para medis, mereka yang berjuang di garis depan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa, proteksi mereka semua Tuhan. Kami tahu tugas mereka tidak ringan. Bahaya mengintai dalam kehidupan mereka, tapi kami tahu ketika kehidupan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau akan bekerja dengan luar biasa. Engkau memberkati mereka, berkati keluarga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka Engkau berkati Tuhan. Terus proteksi, jagai mereka. Supaya tugas yang mereka jalankan
boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Banjarbaru. Kami tahu kami ini adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Dan Engkau adalah kepala gereja yang akan terus mempersatukan kami, memberkati kami. Supaya lewat gereja-gereja Tuhan yang ada, kami boleh bergandengan tangan, membangun kerajaan-Mu di kota yang kami kasih ini. Agar lewat pelayanan kami banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan kota ini boleh dimenangkan bagi Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Masih banyak yang akan kami pohon dan pinta daripada-Mu. Tapi kami tahu sebelum semua itu keluar dari mulut lidah bibir kami, Engkau sudah mengetahuinya. Engkau akan menjawabnya tepat pada waktunya. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Saudaraku akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Oleh sebab itu saudaraku, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.